Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasruddin SPDI, guru SDN 26 Rabanopo Barat, Kota Bima. Adapun yang akan disampaikan pada kultum tentang ibadah sholat. Pertama, mana kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah curahkan kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita kirimkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menuntun kita semua, yang telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman alam peradaban dinul Islam yang kita rasakan sampai saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun Islam ada 5 yang kita kenal. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat, dan yang keempat adalah puasa, yang kelima adalah naik haji. Dia kedua, di dalam ibadah sholat tentu merupakan ibadah dasar, ibadah pokok bagi amalan-amalan yang lain. Karena sholat merupakan tiangnya bagi agama. Apabila agama dan orang yang melaksanakan ibadah sholat, maka dia sama artinya telah menguatkan agama itu sendiri. Dan apabila orang tidak mengerjakan ibadah sholat, sama artinya dia meruntuhkan agama Islam itu sendiri. Ma'asyiral muslimin yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara sholat merupakan perkara bagi kita antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sholat kita harus memperhatikan ibadah sholat itu sendiri. Karena sholat merupakan ibadah yang akan menjadi catatan bagi manusia itu sendiri di yaumil akhir nanti. Karena di dalam ibadah sholat merupakan ibadah yang akan diperhitungkan dan merupakan ibadah yang amat penting bagi manusia itu sendiri di akhirat nanti. Karena kita ketahui bersama bahwa sholat adalah ibadah yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hadis Nabi pun menyuruh kita untuk melaksanakan yang namanya ibadah sholat itu sendiri. Karena baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh kita untuk memperhatikan ibadah sholat itu sendiri sesuai dengan tuntunan dan perintah dari baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, baginda kita Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Kata Nabi, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Oleh karena itu, marilah kita memperhatikan salat itu sendiri, syarat dan ketentuan-ketentuan, sehingga sholat yang kita laksanakan akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sholat haruslah kita memperhatikan mulai dari kita mensucikan diri sampai kita mengucapkan salam pada saat kita melaksanakan ibadah sholat itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhila ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab yang disampaikan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dirikanlah sholat, karena sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, sholat
mengingat Allah dalam sholat lebih utama dari ibadah-ibadah yang lain. Sesungguhnya sholat adalah kunci bagi kita untuk menuju keselamatan dunia dan akhirat. Karena apapun yang kita lakukan akan diketahui oleh Allah dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikuatkan dengan hadis Nabi bahwa ibadah sholat merupakan ibadah yang utama dibanding ibadah-ibadah yang lain. Nabi SAW mengatakan, sekiranya sholat umat itu baik, maka akan baik pula amalan-amalan yang lain. Dan apabila sholatnya buruk, maka amalan-amalan yang lain juga akan buruk. Oleh karena itu, saya berpesan kepada kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita memperhatikan sholat kita agar sholat yang kita lakukan tidaklah sia-sia dan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah dan kelemahan datang pada diri saya pribadi. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.